Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan berbagai nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam yang menyebabkan kita dengan ringan langkah datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang difardukan kepada kaum muslimin yang beriman. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Adapun judul khutbah pada Jumat hari ini adalah 3 nasihat Jibril kepada Rasulullah. Kaum muslimin yang berbahagia, suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada 3 nasihat yang ingin aku sampaikan kepadamu. Yang pertama, hiduplah sesukamu, tetapi jangan engkau lupa bahwa suatu saat engkau akan mati. Yang kedua, cintailah apapun yang ingin engkau cintai, tetapi engkau harus ingat bahwa suatu saat engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai itu. Dan yang ketiga, berbuatlah semaumu, berbuatlah sesuka hatimu, tetapi ingat bahwa seluruh perbuatanmu itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala." Kaum muslimin yang berbahagia, 3 nasihat Jibril ini apabila kita ingat-ingat dan kita selalu laksanakan manifestasinya, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Nasihat yang pertama tentang hidup. Hiduplah sesukamu, tapi suatu saat engkau akan mati. Di dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal. Dan setiap manusia itu mempunyai ajal sendiri-sendiri. Fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila ajal itu telah datang, maka tidak dapat ditunda walaupun sedikit sedetik pun. Wala yastaqdimun, dan tidak dapat juga dimajukan. Jadi ketika ajal tiba, maka selesailah sudah kehidupan kita di dunia, dan kita masuk pada fase alam barzakh, alam penantian menuju alam akhirat, alam di mana kita akan dihisab, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Oleh karena itu, mengenai ajal ini ada 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waktu. Kapan kita akan mati? Tidak ada yang mengetahui.
Dan mengapa Allah merahasiakan ajal itu? Agar supaya manusia senantiasa mengingat, menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu berbuat baik. Jangan sampai Allah mencabut kita dalam keadaan maksiat, dalam keadaan masih berlumuran dosa. Imam Al-Ghazali berkata bahwa orang yang pintar dan cerdas itu bukan orang yang tinggi ilmunya, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang pangkatnya tinggi, tetapi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Karena dengan selalu mengingat kematian, maka pertama kita akan segera bertobat, meninggalkan seluruh perbuatan dosa. Yang kedua, sholat kita menjadi khusyuk. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa sholat asar sebentar nanti. Oleh karena itu sholat kita menjadi khusyuk, karena kita harus meyakini bahwa inilah sholat Jumat yang terakhir. Dan yang ketiga, kita akan selalu berbuat baik, beramal soleh, berbuat baik, silaturahim. Kemudian yang kedua yang dirahasiakan Allah, tempat. Tidak ada yang bisa menentukan bahwa kita itu akan meninggal di mana. Apakah di kampung kita, di rumah, di tempat tidur, mungkin di rumah sakit, mungkin dalam perjalanan mengalami kecelakaan, mungkin di luar daerah, mungkin di tanah suci. Tidak ada yang bisa memprediksi. Oleh karena itu, jika kita bepergian, Rasulullah memberikan tuntunan dengan doa. Bismillah majreh musa inna rabbi laghafurur rahim. Dan banyak doa-doa yang harus kita praktekkan apabila kita bepergian. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai perjalanan kita itu adalah perjalanan yang terakhir. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mati? Itu juga dirasakan Allah. Apakah kita mati mendadak, diberikan sakit? Sakit pun bermacam-macam. Apakah akut, meninggal? Apakah kronis, lama? Apakah kita dalam keadaan stroke, lumpuh, dirawat di rumah sakit, kemudian kita mati? Tidak ada yang tahu. Apakah kita akan mati dengan kecelakaan? Apakah kita akan mati dibunuh? Semua itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid, panglima perang yang paling ditakuti oleh musuh, selalu berkeinginan untuk bisa mati syahid di medan pertempuran. Oleh karena itu, Panglima Khalid selalu tampil terdepan. Tetapi Panglima Khalid menangis ketika ia harus meninggal di tempat tidur. Karena orang yang mati syahid adalah orang yang meninggal tanpa hisab, masuk surga, tidak perlu dikafankan. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua, cintailah apapun yang ingin engkau cintai, tetapi jangan lupa engkau akan berpisah dengan apapun yang engkau cintai itu. Ada 3 hal yang membuat manusia lengah di dunia ini. Pertama, harta, nikmat harta. Yang kedua, nikmat jabatan, kekuasaan. Dan yang ketiga, nikmat wanita.
Dan ketiga nikmat itu dapat membuat kita lalai, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdayakan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kebanyakan manusia itu lalai dan baru sadar setelah akan masuk ke liang lahat. Ali bin Abi Thalib berkata, "An-nasu kulluhum niyamu." Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tidur, fa idza matu intabah. Nanti setelah mati baru terbangun bahwa ajal sudah selesai. Tidur itu artinya kita terlena dengan kehidupan dunia. Dan terakhir, berbuatlah sesukamu, karena kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh perbuatanmu. Di dalam surat Al-Zalzalah ayat 6 dan 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat amal sebesar biji zarrah, ia akan melihatnya. Allah akan memperhitungkannya di akhirat nanti, bahkan dilipat gandakan. Semisal berinfak, itu Allah melipat gandakan 700 kali lipat. Tetapi jangan lupa, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kejahatan, kejelekan sebesar biji zarrah, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita insya Allah akan masuk orang-orang yang senantiasa waspada dengan 3 pesan malaikat Jibril ini tentang ajal, tentang nikmat dunia, dan tentang kesenangan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Qul Allah.